Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita proses pembelajaran tetap muka istirahat lagi selama 2 minggu dan kembali ke cara belajar online lagi atau dengan media online, e-learning khususnya, atau media sosial yang lain. Jadi Bapak mengupayakan menghabiskan usaha, menghabiskan upaya proses pembelajaran, karena sebelumnya biasanya Bapak pakai voice note atau rekaman suara. Saya menjelaskan ini Bapak upayakan dengan visual sekalian, karena sebelumnya ada pakai visual. Bapak sudah share materi juga, karena Bapak tetap akan share materi. Bapak juga tambah dengan bantuan menjelaskan. Mudah-mudahan dengan ini upayanya maksimal, mudah-mudahan lebih mudah difahami. Dan juga Bapak minta maaf karena proses pengambilan videonya malam, alasannya siang Bapak agak susah sedikit. Anak Bapak umpat haru-haru. Minggu tadi bab kita yang kita pelajari saat ini tahammul wa adil hadis. Babnya tuh tahammul wa adil hadis ini semalam sudah Bapak share di WA minggu tadi. Ini tentang penerimaan hadis dan cara penerimaan hadis. Bapak ulang sedikit-sedikit lah. Bapak upayakan proses pembelajarannya ini kada terlalu lawas supaya jangan kepanjangan. Mudah-mudahan ini semalam sudah Bapak bahas. Ini cara penerimaan. Nah, sedangkan adal hadis, orang yang menerima atau si penerima yang menerima. Minggu tadi sudah Bapak bahas ini tentang syaratnya baligh, berakal di sini. Semalam Bapak lebih tambah ulang adal hadis semalam. Yang pertama syaratnya Islam. Yang kedua mukallaf di sini maksudnya orang itu sudah berakal atau tamyiz istilahnya. Habis itu adil dan dhabit, ini semalam sudah Bapak bahas. Nah, yang ini kita bahas cara penerimaannya. Artinya hadis itu boleh diterima dengan cara yang ada di sini. Nah, di buku ada juga yang Bapak share. Bapak tuliskan bahasa nih supaya Bapak kau jelaskan satu-satu poinnya. Cara penerimaan hadis itu ini lain ke kita, maksudnya lah, walau ke kita pun seandainya kita nih termasuk sebagai penerima hadis, cara penerimaannya ini yang dipakai. Seandainya kita nih termasuk sebagai penerima hadis, cuma nih maksudnya lebih utama di buku ini dibahas tentang proses penerimaan hadis antara ulama-ulama hadis bahari itu kayak apa proses yang digunakan oleh ulama-ulama itu. Nah, ini maksudnya. Yang metode pertama as-sama', ini mendengar ini artinya si penerima hadis bisa mengambil hadis dari gurunya dengan cara mendengar langsung dari gurunya, dan ini dianggap sebagai metode terkuat as-sama' nih. Jadi mendengar langsung dari guru kada boleh, jar kada boleh. Sebab di bab-bab yang dahulu di semester-semester sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa syarat orang itu sebagai periwayat hadis di dalam rawi, orang itu minimal bertemu satu zaman. Artinya kalau ada bertemu satu zaman kada masuk. Nah, kan kita bahas itu kayak itu semalam. Nah, jadi ini jelas mendengar langsung. Makanya di zaman ini mulai ada pembahasan tentang kayak apa, tentang ilmu yang diambil dari YouTube atau mendengar tanpa ada pengenalan atau kada pernah berdapat dengan manusia secara zahir, apakah boleh diambil ilmunya. Nah, ini rame di zaman ini pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Walau sebagian ulama yang masyhur berpendapat boleh,
mengambil ilmu walau melalui media sosial, dan kadang boleh mengambil ijazah yang diijazahkan, juga kadang boleh meriwayatkan hadis. Kalau bahasanya hadis maksudnya di sini ilmu lah, atau kalau ilmu hadis boleh diriwayatkan hadis itu dari segi riwayah. Nah itu sama. Yang kedua al-qiraah, ini membaca ini maksudnya si murid yang membaca hadisnya, gurunya mendengarkan aja. Muridnya baca hadis, gurunya dengarkan, menjaga bacaan si murid. Nah, kalau ada salah atau keliru, si guru boleh mengoreksi bacaan murid. Itu maksudnya qiraah. Lain gurunya yang membaca. Kalau gurunya yang membaca jadi sama, mendengar berarti. Ini maksudnya si murid membaca, gurunya menjaga. Walau ada beberapa pendapat ulama tentang ini, ada yang Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan tentang metode ini, bahwa si murid yang membaca hadis itu harus benar-benar paham dengan isi hadis. Alasannya, kalau ini gurunya menyambat hadis itu kadang dengan sarah sekalian, artinya kada isi hadisnya aja, sarah atau maksud hadis itu dijelaskan, kadang sekaligus dengan asbabul wurudnya sekaligus. Sedangkan murid yang membaca kadang kada tahu isi hadis itu atau maksud hadis itu. Misalnya innamal ma'i minal ma'u. Nah, kalau kada hilap itu hadisnya, innamal ma'i minal ma'u, sesungguhnya air, innamal ma'i, sesungguhnya wajib air karena air. Hadisnya kayak itu, hadis riwayat Abdullah bin Abbas, innamal ma'u minal ma'i. Nah, pada hilap itu isi hadisnya, kecuali Bapak ada keliru baris sedikit. Ini hadisnya sesungguhnya wajib air karena air. Hadisnya kayak itu bunyinya. Kalau murid itu baca aja tanpa tahu maksudnya, kada paham maksudnya, bahwa maksudnya hadis itu adalah wajibnya air. Tadi itu maksudnya wajib, mandi wajib terkena air yang wajib, atau maksudnya mandi wajib itu disebabkan karena keluarnya air. Air di sini maksudnya sperma. Nah, ini kan hadis itu kadang redaksinya kada eksplisit. Nah, dijelaskan, kalau kada gurunya yang jelaskan susah. Jadi dengan metode kedua ini kadang si guru itu memberi syaratnya adalah si murid memahami isi hadis yang dibacanya. Nah, itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan metode ketiga ijazah, ini gurunya yang memberi ijazah ini ijazah apa bahasanya? Gurunya mengijazahkan kepada muridnya bahwa hadis ini kuijazahkan. Metode ini walau ada ulama yang kada setuju, tapi metode ini banyak digunakan. Artinya kalau guru itu memberi izin, ijazah itu kan izin bahasanya, tandanya si murid itu bolehnya meriwayatkan hadis dengan syarat tadilah adil hadisnya terpenuhi, orang itu Islam, orang itu tamyiz, adil, dobit. Nah, kalau ini terpenuhi, dengan diijazahkan oleh gurunya, si murid itu sudah boleh meriwayatkan hadis. Tapi menurut sebagian ulama kadang ada kurang kuat dengan ijazah aja. Yang keempat, al-munawwalah. Al-munawwalah ini gurunya tuh memberikan kertas atau lembaran kertas, sebetulnya mirip ijazah. Kadang ijazah pun ada yang diberi kertas, tapi ijazah yang diberi kertas pun juga akan diakatkan oleh si guru. Nah, tapi yang ini diberi kertas aja bahwa ini hadisnya. Si murid itu langsung menerima aja hadis itu. Nah, itu pun dianggap sebagai salah satu metode penerimaan hadis dengan metode al-munawwalah. Ada metode al-muqattabah. Al-muqattabah ini ditulis sebetulnya, maksudnya tuh ditulis lah, terjemahnya ini maksudnya ditulis.
si guru tuh menulis hadis atau guru meminta muridnya menulis hadis. Hadis tulisan gurunya atau tulisan muridnya dibagikan gasan peserta majelis yang hadir atau dibagikan kepada muridnya yang kada hadir di luar dari majelis, tapi murid si guru juga. Nah, ini metode al-muqattabah. Ini kan kada langsung. Kalau as-sama' kan mendengar langsung, artinya datangnya hadir di dalam majelis itu. Kalau pun hadir di dalam majelis itu, ijazah pun mendapat langsung, munawalah pun mendapat langsung. Al-muqattabah ini kadang murid itu murid dari si guru, tapi bisa kada terdapat lawan gurunya karena hari itu misalkan kada hadir, tapi si guru itu mengulah rutinan tulisan hadis itu setiap kali pertemuan, dan hadis tulisan itu dibagikan setiap minggunya. Nah, itu metode al-muqattabah. Ini pun jadi salah satu metode penerimaan hadis. Yang keenam, i'lamus syekh. I'lamus syekh ini apa? I'lam diberitahukan oleh guru. Diberitahukan oleh guru itu lain dilajari. Kalau dilajari itu kena as-sama'. Jadinya i'lamus syekh itu maksudnya gurunya memadahkan hadis itu bujur, hadis itu riwayat si fulan, hadis itu riwayat si fulan, hadis itu benar, hadis itu itu kan. Tapi lain gurunya menyambat hadisnya, gurunya memberi keterangan tambahan waktu si murid itu menyampaikan ada hadis. Jadi gurunya hadis ini riwayat si fulan. Nah, keterangan si guru ini tentang hadis itu juga jadi salah satu penerimaan hadis. Al-wasiat, orangnya kan salah terdapat, berarti si guru mewasiatkan hadis ini serahkan kepada si fulan, tapi si gurunya nggak bepergian jauh atau meninggal dunia. Nah, hadis itu sampai kepada fulan yang diwasiatkan. Menurut sebagian ulama ini boleh dijadikan dasar sebagai penerimaan hadis. Karena walau si guru itu sudah wafat, hadis itu memang dimintakan si guru disampaikan kepada si fulan. Jadi memang hak si fulan itu mendapat hadis itu. Walau kadang ada pendapat al-wasiat ini. Artinya kan misalkan guru itu mengajar 1 tahun, anggaplah itu setahun, di tahun terakhir, di bulan terakhir si murid itu kada terdapat lagi lawan gurunya, tapi gurunya ada mengkhususkan ke satu murid, lalu memberi wasiat sebelum meninggal, kalau meninggal hadis yang ini sisa hafalan gurunya ini serahkan kepada fulan. Nah, itu masuk si fulan yang menerima walau kada terdapat lagi lawan gurunya, tetap inya jadi sebagai penerima hadis atau tahammul al-hadis. Dan terakhir al-wijadah. Wijadah ini dianggap sebagai metode paling lemah. Artinya ada sebagian ulama setuju dengan metode al-wijadah ini. Seseorang mendapatkan tulisan, yang tulisan itu dikenalinya, ini tulisan si fulan nih, ini tulisan guru anu nih, tulisan guru ini nih. Nah, tulisan guru ini itu menandakan inya tuh mengenali dengan tulisan itu dan menjadi syarat bahwa inya boleh meriwayatkan hadis dari tulisan yang dikenalinya. Nah, itu al-wijadah. Ini pun masih boleh dijadikan sebagai metode penerimaan hadis, walau pendapat yang membolehkan ini dipakai sebagai penerimaan hadis itu lemah, karena inya kada berdapat langsung, kada kau diyakini. Kalau di zaman kita nih saat inilah kita mendengar suara itu kita pinandu, suara misalnya Ustaz Abdul Somad lalu menyambat satu hadis, lalu kita mendengar ini hadis, ini suara Ustaz Abdul Somad nih, walau itu karena maksudnya kesama pangla. Padahal tapi di zaman ini sudah jarang ada membaca kertas coret-coret, itu jarang sudah, karena kita ini malah rancak mendengar suara yang kada ada gambarnya, misalnya di wallahu alam aplikasi apakah YouTube kah, TikTok kah, dan lain-lain, yang kadang ada suaranya tapi kada ada orangnya. Pengambilan ilmu itu diperbolehkan di zaman kita lah. Ini beda zaman kita dengan zaman ini. Nah, zaman ini mengambil hadis dan ada syarat-syarat dan sangat teliti. Nah, untuk kita gasan ranah kita untuk metode pengambilan ilmu tuh kada boleh jo sembarang atau sembarang comot-comot aja, atau sekedar mengambil ilmu di mbah Google aja kada boleh. Sebaiknya ilmu itu didapat dari guru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru,
maka syaitanlah gurunya. Apa dalam hadis itu, sanad itu wajib, sanad itu agama aja Nabi. Artinya ilmu itu diwajibkan bersanad karena sanad itu bagian dari agama. Nah itu bab ini bab tahammul al-hadis. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami, mudah-mudahan Bapak menghabiskan sebab, mudah-mudahan dengan ini gugur kewajiban Bapak juga, dan ini bagian dari upaya Bapak memaksimalkan proses pembelajaran. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.